Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu adalah peristiwa terlepasnya elektron dari atom permukaan logam karena pengaruh cahaya. Ini pertama kali diamati oleh Hertz tahun 1887. Kemudian diselidiki lebih lanjut oleh Howard dan Lenard tahun 1990. Kemudian dianalisa lebih lanjut oleh Albert Einstein dan dia menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Agar lebih memudahkannya, mari kita lihat simulasi berikut ini. Ini adalah simulasi dari efek fotolistrik ya. Ini ada sumber cahayanya, kemudian menyinari kutub negatif di sini, sehingga apakah ada elektron yang keluar. Kalau di sini kan terlihat bahwa tidak ada arus, artinya tidak ada elektron yang berpindah, artinya tidak ada arus di sini. Kalau intensitas ini kita ubah nih ya, ternyata tetap tidak ada arus di sini. Karena pada hakikatnya bahwa intensitas ini hanya berhubungan dengan jumlah foton yang keluar. Kalau besar intensitasnya banyak nih foton yang keluar dari sumber cahayanya. Kalau intensitasnya sedikit, foton yang keluarnya pun sedikit. Apa yang terjadi kalau sekarang kita ubah-ubah sini, kita geser frekuensi atau panjang gelombang dari cahayanya. Nah, terlihat bahwa ketika misalkan di sini ya, kita gunakan panjang gelombang 417 nanometer, ini sinarnya warnanya ungu, ternyata ada elektron yang terlepas. Jadi elektron terlepas ini berhubungan dengan frekuensi atau panjang gelombang. Di sini kan kita lihat ya ada arus timbul nih. Sekarang kita pendekkan lagi panjang gelombangnya, artinya kalau panjang gelombangnya pendek, maka frekuensi membesar ya. Arusnya pun kita lihat, tuh semakin besar. Di sini ada sumber tegangan, ada sumber potensial di sini. Bagaimana sekarang kalau kita balikan arahnya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, elektronnya, ternyata dia tidak mencapai ke kutub positif, tapi dia kembali lagi. Atau di sini ada sebuah penghentian. Nah, ini disebut dengan potensial penghenti. Sehingga arusnya tidak ada lagi yang mengalir. Ketika kita ganti jenisnya ya, jenis logamnya, sekarang kita ganti jadi seng, maka hasilnya pun akan berbeda. Kita lihat nih. Tuh, dengan hasil yang sama ternyata di sini tidak ada elektron. Tadi kan ada elektron yang berpindah kalau dia menggunakan natrium. Nah, ketika menggunakan natrium, dia pindah, tapi menggunakan seng, tidak ada elektron yang berpindah. Jadi, jenis logamnya pun berpengaruh. Artinya ada nilai ambang batas tertentu untuk mengeluarkan elektron dari permukaan kutub negatif di sini. Jadi, inilah skemanya ya, tadi seperti itu. Ini adalah grafik arus terhadap tegangan yang diperoleh dari eksperimennya. Ini intensitas 1, intensitas 2, di mana intensitas 2 lebih besar daripada intensitas 1. Di sini bermuara pada ada potensial penghenti di sini ya, V0 itu. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa besar energi kinetik maksimum elektron foto tidak bergantung pada intensitas cahaya. Jadi kita lihat ya. Setiap permukaan logam itu membutuhkan frekuensi minimum yang disebut frekuensi ambang agar menghasilkan elektron foto. Elektron dapat terlepas dengan sangat cepat setelah penyinaran ketika sudah memenuhi frekuensi ambangnya tentunya. Dari teori gelombang, harusnya nih ya, energi kinetik itu harus bertambah jika intensitas cahaya diperbesar. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Efek fotolistrik bisa terjadi di semua frekuensi asalkan intensitasnya memenuhi, ternyata kan tidak seperti itu. Yang ketiga juga tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foto bertambah jika frekuensi cahayanya diperbesar. Karena masih menganggap bahwa cahayanya itu ada gelombang. Kemudian dari teori gelombang pun butuh waktu yang cukup lama saat elektron mengumpulkan energi untuk keluar dari permukaan logam. Tapi kan tidak seperti itu juga ya. Artinya, teori gelombang ini tidak bisa menjawab penyebab kenapa adanya efek fotolistrik. Oleh karena itu, Albert Einstein mengeluarkan teorinya dari teori foton. Bahwa semua foton kan memiliki energi yang sama. Satu foton itu kan energinya HF ya.
Ketika intensitas cahaya dinaikkan, maka jumlah foton bertambah banyak. Energi foton tetap selama frekuensi juga tetap. Semua energi foton diberikan kepada elektron sehingga fotonnya lenyap. Kemudian elektron terikat oleh energi ikat tertentu pada logam. Tadi kan kita lihat ya, tiap logam berbeda-beda hasilnya. Sehingga perlu energi minimum yang disebut energi ambang atau fungsi kerja W0 untuk melepaskan elektron dari permukaan logamnya. Besar fungsi kerja tergantung jenis logamnya. Jika energi fotonnya kurang dari atau sama dengan fungsi kerjanya, maka tidak ada elektron terlepas dari permukaan logam. Namun, jika energi fotonnya lebih besar dari fungsi kerja logamnya, maka elektron terlepas dari permukaan logam. Energi kinetik maksimumnya memenuhi persamaan bahwa energi kinetik maksimum itu HF min W0. HF ini tadi ya, energi foton dikurangi energi ambang atau fungsi kerja logamnya. Bisa kita urai jadi H dikali F0 ya, yang W0 ini. Tahu dalam lambda, jadi HC per lambda dikurangi HC per lambda 0. Kalau di sini adalah frekuensi ambang batasnya, di sini juga artinya ini panjang gelombang ambang batasnya. Sehingga elektronnya bisa terlepas dari permukaan logam. Dan ini grafik energi kinetik terhadap frekuensinya. Ini keterangannya. Kalau kita hubungkan energi kinetiknya dengan potensial penghenti atau stopping potensial, bahwa energi kinetik maksimum itu sama dengan muatan elektronnya dikalikan dengan potensial penghentinya. Analisa hasil eksperimen efek fotolistrik oleh Einstein menggunakan teori foton, bahwa pertama, kenaikan intensitas cahaya menyebabkan meningkatnya jumlah foton yang terlepas. Kenaikan frekuensi cahaya akan meningkatkan energi kinetik elektron foto. Tadi terlihat ya, bahwa ketika frekuensinya diperbesar, artinya panjang gelombangnya diperkecil. Ternyata energi kinetik elektron fotonya semakin besar. Jika frekuensi dari sumber cahaya, si fotonnya nih, lebih kecil dari frekuensi ambang logamnya, F0, maka tidak akan ada elektron yang terlepas dari permukaan logam, berapapun besarnya intensitas cahaya. Kemudian, elektron terlepas dari permukaan logam sesaat setelah penyinaran, karena sifat cahayanya itu sebagai partikel, sehingga terjadi transfer energi spontan dari foton ke elektron, kalau dia memenuhi atau melebihi dari frekuensi ambang logamnya. Contoh soal, suatu logam memiliki fungsi kerja 1,8 elektron volt, tentukanlah panjang gelombang maksimumnya, energi kinetik maksimumnya, ketika disinari cahaya dengan panjang gelombang 4500 angstrom, kemudian potensial henti yang menahan keluarnya arus elektron. Diketahui, ini fungsi kerjanya. Oke, kita ubah ke dalam joule, elektron voltnya itu kita kali 1,6 dikali 10 pangkat min 19, karena ini muatan dari elektron ya. Hasilnya 2,88 dikali 10 pangkat min 19. Yang ditanya, lambda 0, panjang gelombang ambang batasnya ya, dari si logam, energi kinetik maksimum, jika lambdanya ini 4500 angstrom. Jadi dari fotonnya itu sumber cahayanya segini. Kemudian potensial henti. Ini kalau kita ubah ke dalam meter ya, angstrom, itu kan 10 pangkat min 10 meter, maka hasilnya 4,5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Kita jawab yang A, W0 itu kan sama dengan H dikali F0. Artinya W0 itu HC per lambda 0, karena frekuensi kita ubah ke sini ya, C per lambda 0. Sehingga lambda 0-nya HC per fungsi kerjanya, atau W0-nya. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya, H-nya, C-nya, dan W0-nya. Maka dihasilkan hasilnya 6,875 dikali 10 pangkat min 7 meter. Energi kinetik maksimum, tadi ya sudah ada persamaannya. Kita masukkan saja H-nya, C-nya, dan lambda yang digunakan. Panjang gelombangnya adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 7. Sedangkan W0-nya sudah ada di sini, 2,88 dikali 10 pangkat min 19. Di sini tinggal matematisnya saja. Ini kalau Anda kalikan, kemudian dibagi, dapat hasilnya 4,4 dikali 10 pangkat min 19. Dikurangi 2,88 dikali 10 pangkat min 19. Hasilnya 1,52 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Untuk yang C, mencari potensial henti, ini persamaannya. Sehingga didapatkan V0 itu adalah energi kinetik maksimum dibagi dengan muatan elektron. Masukkan nilai-nilainya. Ini kan energi kinetik maksimum ya, sudah ketemu di sini.
muatan elektron itu 1,6 dikali 10⁴ min 19. Kita coret, maka hasilnya 0,95 volt.